Terima kasih masih bersama kami di Sapa Indonesia Siang. Kita masih melanjutkan perbincangan kita dengan Dr. Maisa ini mengenai batuk pilek di musim pancaroba. Ada penelpon tadi yang sudah bergabung, ada Albert yang mengatakan bahwa aktivitas saya dari pagi sampai sore di luar ruangan. Itu apakah juga menjadi trigger nih untuk terkena batuk dan pilek? Ya, kita tahu bahwa salah satu penyebab imunitas tubuh itu menurun karena antioksidan yang terlalu banyak di tubuh. Antioksidan itu bisa dari makanan, bisa juga karena stres. Jadi dengan aktivitas tubuh yang berlebihan dari pagi sampai sore, apalagi mungkin di kota-kota besar, tingkat polusi, kemudian macet, itu menyebabkan stres-stres berat sehingga radikal bebas, bukan antioksidan, radikal bebas di dalam tubuh menjadi meningkat. Dengan meningkatnya radikal bebas, daya tahan tubuh menjadi menurun. Oh, imunnya rendah langsung turun. Itu penyebabnya imun menjadi rendah. Nah, itu harus dihajar dengan hal-hal tadi ya, vitamin atau air putih ya, tadi ya. Dengan makan makanan yang nutrisinya lebih seimbang lagi. Nah, kalau untuk bayi tadi pertanyaannya dari Tia tadi kan. Kalau untuk bayi bagaimana? Kan tentu khawatir kalau dikit-dikit dikasih obat. Dia udah coba pakai itu tadi, pakai minyak kayu putih yang ditaruh di air panas cuman katanya penyembuhannya cukup lama gitu. Dan nggak sabar orang mertuanya katanya. Ya, prinsipnya kan pengobatan diri sendiri itu adalah dalam hitungan 1 sampai 3 hari diobati sendiri dulu, ya kan. Apalagi kalau misalnya pilek, kan kita tahu teorinya ada yang pilek karena virus, bisa sembuh sendiri. Ibu bisa dengan perawatan si bayi, pileknya dibersihkan, tapi badan tubuhnya juga tetap dihangatin. Pemberian kalau dia masih ASI eksklusif, lebih banyak diberikan ASI eksklusif. Kalau dia masih sudah balita, makanan nutrisinya harus lebih seimbang lagi, cairan-cairannya dijaga, ya kan? Tapi walaupun misalnya belum 3 hari, tapi ternyata perkembangan penyakitnya lebih parah daripada hari pertama. Pileknya bertambah parah, bahkan ada demam misalnya, segera ke dokter untuk diobati. Itu dia, berarti ada 3 kali 24 jam ya, Anda bisa cek kesehatan Anda. Tapi ada penelpon lagi satu dok, yang sudah bergabung ini ngantrin ya, ada Afu dari Bekasi, selamat siang. Afu di Bekasi, selamat siang. Halo dok. Selamat siang Mas Afu, silakan. Halo dok, saya Afu dari Bekasi. Mau nanya, kalau batuk pilek lebih baik dicegah dengan obat atau dengan cara beristirahat sudah cukup? Dengan istirahat secukupnya. Oke, terima kasih. Mas Afu tadi juga lagi-lagi nampaknya harus tekankan ya. Obat bukan pencegahan. Obat itu adalah terapi ketika dia sudah sakit. Pencegahan itu ada di diri kita sendiri. Nutrisi yang seimbang, hindari stres, istirahat cukup, ya kan, termasuk tadi nutrisi, termasuk air putih yang minum air putih yang banyak ya. Kurang lebih berarti 2 liter tadi ya kalau kita minum 8 gelas ya. Betul. Nah, dok, satu lagi tadi kita juga sempat berbicara pada saat jeda nih, kita ngobrol sama Dr. Maisa mengenai cara membuang ingus yang benar, karena ini juga bisa beresiko ya dok ya kalau kita buang ingusnya salah, terutama kalau misalkan udah mulai mampet, kadang-kadang suka dipencet satu supaya keluar sebelah sini atau dipencet sini keluar sini, tapi itu ternyata salah ya. Ya, karena kita tahu kan di daerah sekitar hidung ini ada saluran-saluran ke sinus, ada rongga-rongga di sekitar bawah mata, di antara 2 mata ini ada rongga-rongga. Kalau kita tidak baik dalam mengeluarkan cairan-cairan di sekitar ini, maka cairan-cairan tersebut bisa masuk ke dalam rongga-rongga tersebut. Dan bisa infeksi ya nanti. Kalau dia kumannya berkembang bisa infeksi, terjadi sinusitis. Jadi sinusitis. Ya kan? Jadi akan lebih baik memang dikeluarkan secara perlahan dari luar atau dengan dipencet. Dikeluarkan, atau sebaiknya disedot ya. Tapi jangan ditelan. Disedot langsung dibuangkan lewat mulut. Oh, tapi itu kan butuh kalian khusus ya, jadi latihan gitu, latihan ngapain? Disedot jangan ditelan, nanti kalau ditelan kenyang. Tapi ini masih mengenai ingus juga gitu. Ibu saya selalu bilang kalau warna ingusnya udah hijau, itu artinya udah mau sembuh. Ini mitos atau adalah fakta dok? Kuning dan hijau itu berarti sudah ada tanda-tanda infeksi. Justru lagi parah-parahnya berarti ya? Jadi ketika ingus itu sudah berwarna seperti itu, segera periksa ke dokter. Jadi perlu pemberian antibiotik yang sesuai dengan kuman yang sudah mulai kuning itu berarti sudah mulai ke dokter. Terus penggunaan obat dengan tetes hidung itu seberapa? Mungkin ada beberapa orang kayak di Indonesia mungkin tidak terlalu umum dok kalau obat yang tetes hidung, karena mereka kebanyakan tetes mata. Kalau tetes hidung ini seberapa manjur dan seberapa berbahayakah atau seperti apa? Ya, obat-obatan luar itu kan sifatnya adalah simptomatik. Seperti obat tetes mata misalnya, tujuannya adalah menghilangkan merah-merah saja, tidak menghilangkan penyebabnya. Ya kan, dia biasanya mengandung steroid biasanya, mengandung.
Begitupun dengan obat-obat untuk hidung. Sifatnya adalah membuat vasokonstriksi pembuluh-pembuluh darah di hidung, kelenjar-kelenjar sehingga tidak mengeluarkan cairan terlalu banyak. Itu baik pada saat gejala awal saja. Kalau dipakai terus-terusan justru tidak baik. Ya kan, karena dipaksa pembuluh darah itu vasokonstriksi terus. Padahal sebenarnya pembuluh darah itu mengandung sel-sel tubuh yang berusaha untuk mengeluarkan kuman dari tubuh. Kalau ditutup pembuluh darahnya, maka sel-sel tubuh yang melawan kumannya nggak bisa bekerja. Betul. Seperti itu. Tapi banyak juga nih Dok cara-cara yang biasanya turun-temurun nih dari nenek ke orang tua gitu kan. Tradisional gitu ya. Untuk mencegah ini kalau lagi pilek makan pedes aja. Iya, seperti itu gitu kan. Nggak pedes malah jadi nangis juga ya. Atau misalnya kumur pakai garam. Atau kalau di rumah nih saya suka pakai tadi diuap gitu. Jadi supaya lebih katanya supaya ngalir semua ingusnya keluar gitu. Ini betul berfungsi atau malah lagi-lagi hanya mitos? Ya. Kan tadi kebalikannya, kalau yang tetes di hidung dia vasokonstriksi, pembuluh darah yang dipencet, atau dia yang untuk hidung yang mengandung min atau mentol yang terasa dingin, itu tujuannya sama. Jadi membuat pembuluh darahnya vasokonstriksi. Uap kebalikannya. Dengan uap dengan suhu yang hangat, itu pembuluh darahnya menjadi terbuka sehingga kuman-kuman dipaksa dikeluarkan melalui cairan-cairan tersebut. Itu prinsipnya seperti itu. Malah jadi benar ya. Kalau yang kumur-kumur pakai garam itu, no? Kumur-kumur pakai garam kan prinsipnya kan dia kan persoalan pH aja di mulut. pH, kalau air kan memang kalau kuman terlalu banyak di mulut memang harus dikeluarkan. Gitu. Prinsipnya itu aja. Jadi bisa juga dilakukan sebelum atau mencegah penyakit tadi gitu ya caranya ya. Ya saya rasa kan pola hidup yang lebih sehat seperti rajin berkumur, kemudian membersihkan kotoran-kotoran di hidung, tapi dengan cara yang benar, tadi yang saya sampaikan, itu salah satu pola-pola hidup untuk mencegah supaya tidak sakit. Oke, asal jangan kumur-kumur pakai garam, tambah kecap, tambah sambal. Ya, itu jadi bumbu sotomi nanti. Tapi itu dia perbincangan kita dengan Dr. Mahesa di Sapa Dokter yang kita akan selalu ada dan selalu hadirnya Sapa Dokter ini setiap hari Selasa, saudara di Sapa Indonesia Siang. Dan intinya adalah dok, bagaimana kita cara menjaga diri, istirahat yang cukup, minum air putih yang cukup, itulah yang paling penting ya untuk menekan radikal bebas. Atau ada lagi? Makan makanan yang mengandung nutrisi yang seimbang. Nah, jadi sekali lagi sesuai dengan aktivitas tubuh dan keperluan tubuhnya. Ya. Oke deh kalau gitu. Terima kasnya banyak dokter atas perbincangan hari ini, bermanfaat sekali buat pemirsa kita di rumah.